Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar? Nama saya Yulda Valita Rengganis, bisa dipanggil Dita, bisa dipanggil Yulda. Ngomong, ini pertama kalinya saya buat video loh. Nah, di sini saya mau membahas tentang manajemen waktu. Siapa nih yang paling susah memanage waktunya? Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu manajemen waktu? Jadi, manajemen waktu itu adalah cara bagaimana kalian bisa mengatur waktu agar waktu kalian itu bermanfaat. Apalagi buat anak-anak kuliah kayak kita ini paling susah nih buat mengatur waktu. Iya emang, ada tugas, ada hobi, ada hangout sama temen-temen. Udah mau ngapain lagi tuh, waktu habis buat seneng-seneng kan. Sampai kadang tuh kita lupa buat mengimprove kemampuan kita, bakat, itu biar kedepannya bisa lebih mudah mencari pekerjaan. Ini ya, aku sendiri pun sering tuh kayak main HP terus lupa sama tugasnya, lupa sama yang lain-lainnya. Jadi terbengkalai semua. Biasanya kalau anak kuliah tuh tugas nomor satu. Nugas dulu, selesai tugas, yaudah main-main. Kadang tuh kita nggak pernah mikir gitu kalau waktu bisa dibuat cari pekerjaan, cari skill lain yang bisa kita gunakan buat kedepannya. Ini saya nggak akan ngomongin skill di sini ya. Saya akan ngomongin tentang gimana sih biar kita bisa memanage waktu kita. Siapa yang kalau udah main HP, udah scroll terus lupa segalanya. Mantengin HP dari pagi sampai malam, padahal juga nggak ada yang ngechat. Sebenarnya kalian tuh tahu nggak sih apa manfaat dari time management ini? Kalau nggak tahu, akan aku kasih tahu nih ya. Nih, misal kalian udah kerja, dengan memanajemen waktu ini, kalian dapat manfaatnya yaitu meningkatkan reputasi. Kita ngerjainnya cepet, efisien, tepat waktu, hasilnya bagus. Pasti kan bos bakal seneng nih. Terus kita jadi gampang naik jabatan. Ya, reputasi kita sama bos kita tuh bakal bagus kalau kita pinter manajemen waktu. Nah, udah gitu manfaat berikutnya kita jadi banyak waktu luang. Dengan waktu luang ini, kita bisa memanfaatkannya dengan hal-hal yang positif. Misal ibadah, belajar agama, atau belajar hal lain yang lebih bermanfaat. Berikutnya, kalian pernah gak sih kayak pas tugas pekerjaan menumpuk terus kalian jadi tambah stres, aduh gimana nih ngerjainnya, gimana tiba-tiba udah masuk ke waktu yang harus dikumpulkan padahal kita belum ngapa-ngapain gitu, stres banget gak sih? Nah, dengan memanajemen waktu ini kita bisa mengurangi stres loh. Kalau kita ngerjainnya itu awal-awal waktu, kita banyak waktu luang, terus kita udah nggak terbebani sama tugas-tugas itu lama-lama kan, kita jadi lebih fresh, jadi nggak bakal stres. Pernah nggak sih kalian kayak keburu-buru gitu gara-gara banyak tugas dan itu tuh besok udah harus dikumpulin, kita ngerjainnya kan asal-asalnya jadinya ya, terus banyak masalah yang bakal terjadi gitu, kayak tiba-tiba mati lampu, tiba-tiba belum di save gitu. Nah, dengan manajemen waktu ini, kita bisa mengurangi masalah. Karena kita lebih boles, ngerjainnya tuh lebih enjoy gitu. Jadi kita nggak panik. Terus misalkan ada masalah tuh, ya enjoy aja. Kan masih lama gitu. Tapi kalau besoknya udah harus dikumpulin, kita bakal lebih panik kan. Manajemen waktu ini kita bener-bener bisa mengurangi masalah gitu. Menghindari, bahkan mengurangi gitu. Dan manfaat yang terakhir nih, kita jadi lebih banyak menyelesaikan pekerjaan. Sebenarnya kita dalam waktu 1 minggu itu bisa nyelesain 3 ya kalau kita nggak memanage waktu gitu. Tapi dengan memanage waktu kita bisa menyelesaikan tugas-tugas yang lainnya, bahkan tugas-tugas untuk minggu kedepannya. Jadi minggu depannya lagi tuh kita bakal luang, bisa buat mengerjakan hal lainnya yang lebih bermanfaat gitu. Tapi sebelum memanajemen waktu ini kita harus tahu
apa sih tujuan kita buat manajemen waktu, apa sih tujuan goals kita ngerjain tugas kayak kayak apa pekerjaan, apa tugas-tugas lainnya gitu. Kita harus tahu apa yang harus diselesaikan dulu, baru kita bisa manajemen waktu. Nih yang paling penting di manajemen waktu ya, kita harus tahu juga hal-hal apa yang bisa membuang waktu kita dengan percuma. Sering nggak sih kalian tuh sadar kalau kalian tuh udah buang-buang waktu, tapi kalian bodo amat gitu, besok bisa dikerjain, udah besok aja, akhirnya besok 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 terus besoknya udah harus dikumpulin. Dan salah satu halnya kenapa waktu kita ini banyak terbuang, ini yang paling penting membuang waktu kita, ialah smartphone. Siapa sih yang nggak punya smartphone zaman sekarang? Apalagi kita sebagai mahasiswa anak muda paling sering menghabiskan waktunya dengan smartphone daripada sama teman-temannya atau keluarga, ya enggak? Walaupun smartphone ini sebenarnya ada sisi positifnya, sebenarnya juga bisa meringankan pekerjaan kita ya. Tapi entah kenapa kita sebagai anak muda tuh lebih cenderung buat ke sisi negatifnya, menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sebenarnya aku juga begitu, banyak waktu buat smartphone dah gitu nggak guna lagi. Nah, hal kedua yang bisa menghabiskan waktu kita dengan percuma yaitu ribut sendiri. Kenapa ribut sendiri? Karena kita kayak panik gitu, aduh mau ngapain nih, mau ngapain gitu. Terus teman kita juga panik, kita jadi nggak punya waktu kan buat berpikir, buat ngerjainnya. Jadi kita bakal buang-buang waktu cuma buat omong kosong doang. Buat yang ketiga, ini sebenarnya penting sih buat orang-orang yang terbiasa mengerjakan sesuatu di tempat yang rapi. Kalau tempat kalian tuh lagi kotor, berantakan gitu, kalian pasti gak bakal nyaman kan ngerjainnya, bakal ribet sendiri kan. Udah gitu kita harus bersihin dulu lama, waktunya habis buat bersihin barang-barang gitu. Terus jadi kita gak bisa waktu buat ngerjain tugasnya. Ini hal keempat juga penting nih teman-teman. Kita tuh harus makan makanan yang bergizi, biar kita bisa fit mengerjakan tugas atau sesuatu. Nah, kalau kita makan makanan yang gak sehat, terus kita dehidrasi, pasti kita kalau mau ngerjain tugas gitu kan males ya. Hawanya pengen tidur, terus kayak hawanya males banget nih. Mau tiduran nih, kayaknya aku sakit nih, males buat ngerjain tugas. Ini kalau buat anak ekstrovert ya, yang paling membuang-buang waktu dia itu adalah hangout sama temen-temen. Ya kalau aku sendiri sih karena aku orangnya no lab, jadi jarang banget hangout dan buang waktu buat hangout. Tapi kalau kayak teman-teman yang suka banget ngumpul-kumpul sama temen, organisasi dan lain-lain gitu, di sana bukan organisasi, malah main-main sama temen-temen gitu ya, pulangnya mampir sampai malam, mampir gibah-gibah gitu, asik-asik sendiri, lupa sama tugasnya buat besok, udah bodo amat gitu. Nanti alasannya organisasi pak. Organisasi itu penting, organisasi itu juga bagus buat diri kita, tapi kita juga bisa atur waktunya biar kita itu nggak menghabiskan waktu buat hangout sama teman-teman yang nggak perlu. Ini tips yang penting juga buat kalian yang ingin memanajemen waktu. Kalian nih harus membuat rencana manajemen waktu. Jadi kayak tugas A, aku harus selesai tanggal ini, tugas B harus selesai tanggal itu. Kita harus buat rencana-rencana itu biar kita tuh bisa lebih terorganisasi buat ngerjain tugasnya, sehingga kita tuh nggak banyak beban pikiran juga. Kadang tuh kayak kayak lupa ya, kayak lupa kapan sih ngumpulinnya, terus kita jadi beban, jadi stres, seakan-akan tugas kita tuh banyak menumpuk padahal tuh waktu yang ditentukannya beda-beda gitu. Jadi kita harus
menentukan waktunya juga buat menenangkan pikiran kita. Boleh juga nih kita set alarm. Misal alarm tanggal ini, ayo kerjain tugas A, nanti dikumpulin buat motivasi kita sendiri gitu. Terus tips yang selanjutnya tuh kita harus bisa belajar minta tolong kepada orang lain. Ya kadang kan kita kayak mengandalkan diri sendiri terus gitu, padahal itu kerja kelompok, tapi kita nggak percaya sama rekan kerja kita. Pokoknya harus akulah, kalian kayaknya nggak bisa diandelin deh. Jadinya kamu ngerjakan itu sendiri, terus waktu kamu terbuang buat tugas kelompok itu, padahal tugas kelompok itu harusnya dikerjain dengan beberapa orang. Nah, kalian itu harus bisa percaya sama rekan-rekan kerja kalian juga. Dan kalau kalian itu ada masalah dengan kebatinan, pikiran yang cepat penuh, ruwet, dan banyak beban, kalian bisa buat jadwal rutinitas loh. Dengan jadwal rutinitas ini kita bisa makin terorganisasi buat ngerjain segala hal, nggak cuma tugas doang. Misal nih, jam ini sampai ini kita nugas. Abis nugas, boleh nih kayak main game gitu, atau main sama temen. Terus baru kita makan. Ya pokoknya kayak buat jadwal kamu harus ngapain jam ini, detik ini gitu. Kalau kalian itu emang paling susah buat manajemen waktu, itu bagus sih buat diterapin di kehidupan kalian. Selanjutnya nih, kita harus bisa banget batasin hal-hal yang kita kerjain. Kadang kita kayak keblabasan gitu ya, kalau lagi ngapain gitu keblabasan. Apalagi kalau lagi main HP kan, lagi chatting sama temen, lupa waktu, lupa buat ngerjain. Dan kita tuh harus bisa batasin itu. Ya, syukur-syukur dibuat set alarm kayak tadi. Pasti kita bakal ingat, oh ya hari ini, detik ini aku harus ngerjain tugas, udah dulu chattingannya, udah dulu mainannya. Terus buat tips selanjutnya, biar tugas-tugas kalian tuh cepat selesai, itu kalian harus memastikan kalau bahan-bahan kalian buat ngerjain tugas itu tersimpan dengan baik. Kalian tahu betul apa yang mau kalian buat. Syukur-syukur bahannya udah dibuat jauh-jauh hari atau dicari-cari pas kalian lagi main HP juga. Jadi kita tinggal ngerjain tugasnya cepet. Dijamin deh yang kayak gitu tuh bisa mengurangi beban pikiran kita. Buat yang terakhir nih, kalau misal kalian lagi nungguin dosen atau nungguin antrian apalah itu, lagi nungguin makanan gitu, kita bisa menghabiskan waktu kita itu dengan melakukan hal-hal yang positif walaupun di dalam HP. Jadi nggak melulu kalian harus menghabiskan waktu di HP kalian itu dengan chatting sama temen, main sosmed, scroll-scroll, lihat wajah opa gitu. Kita bisa dapetin hal-hal yang positif dengan lihat YouTube DIY. Kalau kalian tahu itu bisa bisa banget tuh memotivasi kita buat lebih rajin membuat barang-barang kerajinan, syukur-syukur bisa dijual. Ya saya sendiri pun tahu sih hal yang kayak gitu susah banget buat dilakuin, apalagi kalau udah kecanduan sama HP, kecanduan sama hobi-hobi yang gak penting, aduh susah banget. Tapi kan kita udah dewasa, ya bolehlah latihan dikit-dikit, nerapin yang aku jelasin tadi di atas-atas gitu, terapin dikit-dikit walaupun gak bisa semuanya. Cukup sekian aku jelasin tadi di atas. Alhamdulillah kalau bisa bermanfaat ya. Terima kasih udah nonton video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.